Bismillah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, kalau seandainya Al-Qur'an ini aku benturkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu hancur untuk terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumber dari segala rahasia itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Saudara Lutfi, Saudara Mahesa Jenar, dan Saudara Rizal, dan Saudara Alvin. Dan yang saya hormati juga para jin dan para malaikat. Karena di dalam riwayat setiap satu manusia itu ada 8 malaikat. Ada 2 malaikat yang sering kita kenal, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib tugasnya apa, Cak? Mencatat amal. Kalau malaikat Atid apa, Jong? Ya, betul. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke tempat yang suci. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bicara tentang takwa. Takwa itu menurut pendapat ulama yang pertama, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah sesuai kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah sesuai kemampuan kita. Beda ya, sedikit ya. Paham ya? Udah segitu aja. Lalu bicara tentang takwa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Oke. Ketika kita bertakwa, itulah kemuliaan yang sebenar-benarnya. Karena tujuan daripada hidup itu adalah bertakwa. Yang terakhir, ada sedikit ceramah sedikit tentang amalan-amalan. Yang pertama, ada 3 surat. Yang pertama surat Ar-Rahman. Jangan lupa membaca surat Ar-Rahman,
Karena di antara 3 surat yang utama itu adalah surat Ar-Rahman. Yang kedua, jangan lupa membaca surat Al-Waqiah. Karena di dalam riwayat atau di dalam keterangan, kalau kita pengen rezeki kita lancar, maka bacalah surat Al-Waqiah. Tapi jangan memikirkan bahwa rezeki itu berupa harta saja. Ya, rezeki itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kan bisa berupa nafas, bisa berupa badan yang sehat dan memiliki mata bisa bergerak, akal bisa berpikir, mulut bisa berkata-kata, kaki bisa melangkah, tangan bisa meraba. Itu juga rezeki. Atau kita mendapatkan ilmu, itu juga rezeki. Ya mungkin kita membaca surah Al-Waqiah tapi tidak mendapatkan uang misalnya ya gelendeng. Ya mungkin rezeki kita berupa ilmu atau badan yang sehat. Ya, paham ya? Yang ketiga, jangan lupa membaca surat Al-Mulk. Karena kalau pengen kuburan kita terang, ketika kita wafat nanti, ketika kita membaca surat Al-Mulk, maka kuburannya akan terang. Tahu surah Al-Mulk Kak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan dan Dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena tujuan daripada hidup itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.